guys, welcome to my YouTube channel Arnil Stories. Dukung channel ini dengan cara like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng untuk notifikasi ya. Terima kasih. Cerbung Dewasa, Lelaki Simpanan Mama, karya Risni. Airin celingukan saat tak mendapati Daniel ataupun Shirley di ruang tamu. Mungkin di dapur, gumamnya dalam hati. Airin bergegas mencari Shirley ke dapur, karena biasanya sang mama sedang memasak untuk makan malam pada jam-jam itu. Gak ada. Airin sempat menerka, di mana mereka berdua. Airin segera menaiki anak tangga menuju kamar Shirley untuk memastikan keberadaan sang mama dan Daniel sang mantan kekasih. Rumah mereka memang bukanlah rumah yang amat megah, tapi cukup bagus jika dibandingkan dengan rumah yang ada di kompleknya. Airin melihat pintu kamar mamahnya tertutup, tapi Shirley dan Daniel juga tak ada dimanapun. Apa mereka bicara di dalam kamar? Atau, ya ampun, Airin segera menepis rasa takutnya. Ia pikir bisa saja mamanya jatuh pingsan karena tak kuat dengan berita yang ia dengar dari Daniel. Airin bergegas membuka pintu, tapi sayangnya ia tak bisa segera masuk karena pintunya terkunci. "Mah," Airin mengetuk pintu dengan kencang. Dua orang yang tengah memadu kasih di dalamnya terperanjat. Mereka segera mencari pakaian yang berceceran di lantai. "Mah," suara ketukan pintu terdengar lebih kencang. "Ya sayang, sebentar, pintunya macet." Shirley dan Daniel segera memakai pakaiannya, lalu menyiapkan diri untuk membuat drama di depan Airin. "Hei." Shirley tersenyum kaku. Garis wajahnya tak dapat menyembunyikan kepanikan. "Mama gak apa-apa?" tanya Airin khawatir. "Gak apa-apa sayang, masuk." Shirley membuka pintu lebar-lebar. Daniel tengah duduk di sofa kecil dekat meja nakas. "Lagi apa kamu di sini?" tanya Airin dingin. Gadis itu melipatkan tangan di depan dada. "Tadi Daniel ingin meminta maaf sama mama," sembur Shirley. "Di kamar?" tanya Airin tak paham. "Tadi pintu kamarnya macet sayang. Daniel mengantar mama ke kamar karena kepala mama tiba-tiba pusing," jawab Shirley. Nampaknya wanita berkulit putih itu pandai sekali memainkan drama yang telah mereka susun untuk menutupi hubungannya dengan mantan calon menantunya. "Ya sudah tante, saya permisi," ucap Daniel tak kalah pandainya dengan Shirley. Daniel bangkit dari sofa kamar. Ia segera turun ke bawah dengan perasaan tak karuan. Untunglah tadi Airin tidak curiga padanya. Sebab kata Shirley, dirinya belum siap jika suami dan anaknya tahu tentang hubungannya dengan Shirley. Sementara Airin menatapi mantan calon suaminya pergi dengan tatapan yang berbeda. Entah mengapa Airin merasa ada yang aneh saat melihat tingkah Daniel kali ini. Laki-laki yang ia kenal cukup lama itu selalu terlihat tenang di setiap situasi. Tapi kenapa saat Airin datang ke kamar mamanya, wajahnya berubah pucat? "Apa mama memarahi Daniel?" tanya Airin dalam hatinya. "Ai, sudah beres?" tanya Shirley membuyarkan lamunan Airin. Airin duduk di kasur bersama sang mama. "Sudah mah. Kepala mama pusing gimana? Apa perlu ke dokter?" tanya Airin khawatir. "Gak apa-apa sayang, mungkin karena kecapean aja terlalu banyak kerjaan di kafe," jawabnya lemah.
Shirley memijat kepalanya sendiri untuk meyakinkan anaknya itu. "Sini baringan, biar Ai pijitin." Airin menepuk pangkuannya agar Shirley menaruh kepalanya di sana. Shirley segera melakukan apa yang Airin perintahkan. Segera gadis itu memegang kepala Shirley dan memijitnya lembut. Bagi Airin, mama dan papanya adalah dua harta yang amat berharga. Mencintai, menyayangi mereka lebih dari apapun dan siapapun di dunia ini. Airin tumbuh hingga seperti sekarang, tak kekurangan apapun, semua berkat papa dan mamanya. Dulu mereka hidup sederhana, jangankan makan enak. Rumah saja Wisnu dan Shirley harus nyewa saat awal-awal menikah. Airin sempat merasakan kehidupan susahnya saat kecil. Tak bisa beli mainan, tak bisa makan enak walau hanya pericikan. Dan tak bisa beli baju-baju bagus seperti teman-temannya. Tapi itu tak lama. Wisnu bekerja keras banting tulang, melamar kerja dari satu perusahaan besar ke perusahaan lainnya. Hingga akhirnya Wisnu menemukan tempat kerjanya yang nyaman dan gajinya lebih dari ekspektasinya. Begitupun dengan Shirley. Ia tak tinggal diam demi membahagiakan dan mengangkat kehidupan mereka. Mama Shirley membuka sebuah kafe kecil di pinggir jalan yang letaknya tak jauh dari rumah mereka sekarang. Berawal dari kafe kecil hingga kini usahanya berkembang pesat, memiliki sekitar 10 karyawan dan mencapai omset puluhan juta, bahkan kadang bisa lebih dalam 1 bulan. Airin sangat bersyukur saat ia tumbuh remaja hingga kini dewasa. Ia tak lagi kekurangan apapun. Tapi meski begitu, Airin tetap bekerja di sebuah perusahaan orang lain, sebab ingin belajar mandiri dan memaksimalkan kemampuan serta pengalamannya di dunia kerja. Berkali-kali Wisnu mengatakan, Airin tidak perlu susah payah bekerja di bawah telunjuk orang lain. Namun gadis cantik itu tetap dengan keputusannya. Lagi pula, bagi Airin, orang tuanya bukanlah dana daruratnya. Meskipun orang tuanya itu siap membantu kapanpun Airin membutuhkannya. Menjadi anak tunggal juga tidak menjadikan Airin manja atau memanfaatkan kelebihan orang tuanya. Airin terus belajar dan mengeksploitasi kemampuannya dalam segala hal. Ia berharap saat tua nanti semua usahanya tak sia-sia. Ia harap ia juga menjadi orang sukses seperti mama dan papanya.